bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar? Semua kita pasti tahu apa itu doa. Saya yakin itu. Doa itu merupakan komunikasi personal kita dengan Allah. Ketika kita berdoa, itu berarti kita membuka hati dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi ada juga yang merasa kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena merasa bahwa doa-doa yang mereka panjatkan itu tidak segera dikabulkan oleh Tuhan. Santa Teresa dari Avila itu mengajarkan bahwa doa yang baik itu membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Santa Teresa bilang, doa yang baik itu membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Dalam karyanya, yaitu buku Jalan Kesempurnaan yang dia tulis, itu Santa Teresa mengingatkan kita bahwa walaupun Tuhan seringkali tidak segera menjawab doa-doa kita, Dia tetap mendengarkan dan memberikan apa yang terbaik pada waktu yang tepat. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan tidak akan mengabaikan permohonan-permohonan kita, karena Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Perikop Injil hari ini menarik sekali, Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena merupakan bagian dari pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah ketika dia melakukan perjalanan ke Yerusalem. Dan dalam pengajarannya itu Yesus memakai perumpamaan, dan salah satunya itu tentang hakim yang tidak benar.
Tujuan dari perumpamaan ini itu adalah agar para murid mempunyai sikap yang benar dalam menantikan hadirnya kerajaan Allah dengan cara selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan untuk berdoa. Berdoa terus-menerus. Hari ini Yesus mengajak kita untuk mengikuti contoh dari si janda dalam perumpamaan tadi, di mana janda ini berdoa dengan ketekunan dan kesabaran tanpa henti. Ini sebenarnya, para saudara-saudari, mau mengingatkan kita bahwa doa itu bukan soal mendapatkan jawaban yang instan, bukan soal itu, tapi tentang bagaimana membangun hubungan yang mesra dengan Tuhan dalam kesabaran dan ketekunan. Ini yang paling penting. Perumpamaan ini digunakan Yesus untuk mengajar para murid supaya terus berdoa tanpa henti dan dalam situasi apapun. Yesus menyampaikan perumpamaan kepada para muridnya tentang seorang hakim yang lalim yang sudah kita dengar dalam perumpamaan tadi. Walaupun hakim ini menakutkan, tapi pada akhirnya hakim itu mengabulkan permohonan dari si janda miskin tadi, yang tidak pernah berhenti datang, yang tidak pernah berhenti berbicara. Dia bicara terus dan selalu membuka diri dengan jujur. Janda miskin ini mendapat haknya bukan karena dia telah membayar hakim ini dengan uang, tetapi karena usaha dari dia yang tidak kenal lelah. Maka saudara-saudari, hal yang digarisbawahi oleh Yesus dalam perumpamaan ini adalah supaya apa? Supaya kita tidak jemu-jemu, supaya kita tidak bosan-bosan dalam berdoa. Ini penting. Meskipun hakim itu lalim, namun karena si janda ini tidak kenal lelah, maka hakim itu berbelas kasih dengan membela hak dari si janda itu. Apalagi Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga, Dia pasti selalu mendengar dan memperhatikan umatnya yang memohon kepadanya tanpa henti. Nah, saudara-saudariku umat Tuhan yang terkasih, ingat bahwa doa itu bukan hasil rumusan akal budi kita, ya. Bukan soal kata-kata yang indah yang muncul dari pikiran kita, tetapi doa itu adalah hasil rumusan pengalaman kita dengan Allah yang kita alami di dalam kehidupan kita, yang sungguh-sungguh menyapa hidup kita. Berdoalah terus-menerus dan teruslah berdoa, sebab waktu tidak bisa membatasi kita untuk berdoa. Tetapi saudara-saudari, kita sering membatasi doa kita dengan waktu kita, dengan kesibukan-kesibukan kita. Kita sering kali bilang begini, tidak ada waktu untuk berdoa. Saya terlalu sibuk, saya sibuk ini, saya sibuk itu. Padahal kita bisa berdoa kapan saja dan di mana saja. Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, ketekunan dalam berdoa itu bisa mencerminkan iman yang hidup, iman yang terus bertumbuh, yang terus berpegang pada kasih Tuhan. Meskipun kadang-kadang ya, jawaban itu datang itu lebih lama dari yang kita harapkan, jawaban dari doa-doa itu. Tapi ingat bahwa ketekunan dan kesabaran dalam doa itu adalah sarana untuk semakin mengenal Tuhan. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.